Hasil-hasil budaya masa praaksara di Indonesia berdasarkan perkembangan teknologi pada masa itu. Kamu, ternyata teknologi saat ini sama dengan teknologi pada masa praaksara. Seperti halnya lampu, kompor, dan perkakas. Lampu sama dengan api pada masa praaksara yang mana memiliki fungsi sebagai penerangan. Kompor sama dengan api pada masa praaksara yang mana memiliki fungsi sebagai alat untuk memasak makanan, dan perkakas yang mana pada masa praaksara sama dengan seperti kapak genggam, penetak, dan sebagainya. Bukan hanya itu saja. Pada saat ini adanya televisi sebagai media hiburan. Pada masa praaksara terdapat juga lukisan yang berada di dinding gua. Kebudayaan masa praaksara atau zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, atau yang disebut juga zaman antara batu dan tulang. Pada zaman Paleolitikum ini, peralatan yang pertama digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat batu yang seadanya dan juga dari tulang. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua ini berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu, yang mana merupakan zaman terpenting karena berkaitan dengan munculnya kehidupan batu, yakni munculnya jenis manusia purba. Hasil kebudayaan pada zaman ini terbuat dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. Terdapat 2 pembagian kebudayaan zaman Paleolitikum yang meliputi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Von Koningswald, seorang ahli yang melakukan penelitian pada tahun 1935, telah menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di Sungai Baksoka dekat Punung. Alat batu ini masih kasar dan memiliki bentuk ujung yang runcing. Namun, bentuk-bentuk ini dipengaruhi oleh kegunaannya masing-masing. Alat batu ini sering disebut dengan kapak genggam atau kapak perimbas, yang mana kapak ini memiliki fungsi untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian. Selain kapak perimbas, di Pacitan juga ditemukan alat batu yang disebut dengan coper sebagai alat penetak, dan juga ditemukan alat-alat serpih. Yang disebut dengan coper sebagai alat penetak, dan juga ditemukan alat-alat serpih. Selanjutnya yaitu kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidoarjo dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Selain itu, ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Di Sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu, bentuknya indah seperti kalsedon. Alat-alat ini sering disebut dengan flekes. Sebaran artefak dan peralatan Paleolitik cukup luas, mulai dari daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Nusa Tenggara Timur, serta Halmahera. Zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah atau batu Madia, atau bisa disebut juga antara pantai dan gua. Di sini hasil kebudayaan batu Madia ini sudah lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum atau batu tua. Sekalipun demikian, bentuk dan hasil-hasil kebudayaan zaman Paleolitikum tidak serta-merta punah, tetapi mengalami penyempurnaan. Bentuk flekes dan alat-alat dari tulang terus mengalami perkembangan. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi 2 kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. Kebudayaan pada zaman Mesolitikum yaitu kebudayaan Kyoket-Modinger dan kebudayaan Abruzos-Roche. Kebudayaan Kyoket-Modinger
Keukenmodinger merupakan istilah yang berasal dari Denmark, yang mana keuken berarti dapur dan moding diartikan sebagai sampah, sehingga keukenmodingen berarti sampah dapur. Kalau zaman sekarang, sampah dapur seperti sampah-sampah yang dihasilkan dari hasil produksi yang meliputi bawang merah, bawang putih, dan sampah-sampah dapur lainnya. Seperti halnya pada masa Mesolitikum, sampah-sampah dapur ini dihasilkan dari hasil produksi manusia purba pada masa itu yang meliputi timbunan kulit siput dan kerang. Sampah dapur masa Mesolitikum ini dapat ditemui sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Dengan adanya Keukenmodinger ini dapat memberikan informasi bahwa manusia purba masa Mesolitikum bertempat tinggal di tepi pantai. Pada kebudayaan Keukenmodinger juga ditemukan kapak bukit kerang di pantai Sumatera Timur yang diberi nama Pebble atau lebih dikenal dengan sebutan kapak Sumatera. Selain kapak Sumatera atau kapak genggam, juga ditemukan batu pipisan, yang mana batu pipisan ini pada umumnya di Jawa digunakan sebagai menumbuk dan menghaluskan jamu. Kebudayaan masa Mesolitik yang kedua yaitu kebudayaan Abruzos-Rose. Kebudayaan Abruzos-Rose ini merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa manusia purba pendukung kebudayaan ini tinggal di gua. Untuk pertama kalinya, kebudayaan ini diteliti oleh von Stein-Kallen-Fons pada tahun 1931. Penelitian ini dilakukan di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo. Terdapat beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan, meliputi ujung panah, flekes, dan batu penggilingan. Di samping itu juga ditemukan alat-alat yang berasal dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan ini banyak dijumpai di Besuki, Bojonegoro, dan juga di daerah Sulawesi Selatan seperti Lamonjeng. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda atau bisa disebut juga revolusi, yang mana pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan dengan terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pola hidup food gathering digantikan dengan pola food producing. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan jenis pendukung kebudayaannya. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal cocok tanam dan berternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Manusia purba tidak hanya berevolusi dalam hal teknologi saja, melainkan juga mulai mengenal api dan juga arsitektur. Api ini berfungsi sebagai media atau sarana untuk menghangatkan tubuh, untuk memasak, dan juga untuk membuka lahan baru. Sedangkan arsitektur ini dapat ditunjukkan dengan lukisan-lukisan cap tangan yang berada di dinding gua tempat mereka tinggal.